Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin salat duhur, jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kita syukuri nikmat iman kita dengan cara meningkatkan ibadah wajib kita, kualitasnya maupun kuantitas, ditambah sunnah-sunnah ibadah kita, kualitas maupun kuantitasnya. Insya Allah dengan cara kita mensyukuri nikmat iman tersebut, Allah akan tambahkan keimanan di dalam hati kita. La in syakartum la azidannakum. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat sekarang anak-anak muda, anak-anak kecil kita seakan-akan kehilangan sosok atau generasi teladan. Jadi kebanyakan di antara kita melihat generasi saat ini, mereka mencari-cari teladan atau contoh hidup itu lewat handphone mereka. Entah itu mencari contoh hidup dari negara Korea, ataupun mencari contoh hidup dari Jepang, atau juga dari Amerika lewat pahlawan-pahlawan superhero dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini perlu kita waspadai, karena nanti bisa jadi beberapa tahun ke depan anak-anak muslim kita kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia muslim tapi gayanya seperti Naruto. Dia muslim tapi gayanya seperti macam-macam nama-nama yang kita mungkin yang sudah sepuh-sepuh tidak paham. Maka perlu kita ingatkan jamaah rahimakumullah, ada satu generasi yang perlu kita contoh dan kita dekatkan kepada anak-anak. Ada satu generasi pilihan yang perlu kita ceritakan kepada mereka, dan kita sendiri mendekat kepada generasi tersebut. Generasi manakah yang perlu kita contoh? Kita ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, innallaha nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hambanya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, lalu didapatkannya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik di antara hati manusia. Fastofahu li nafsihi, maka Allah memilih jiwa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fab'athahu bi risalatih, untuk diutus menjadi seorang rasul. Dari di antara manusia, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik dipilih menjadi seorang rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad, lalu dilihatlah hati hamba yang lain, ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka didapatkan hatinya para sahabat Nabi itu hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Faja'alahum wizara'a nabiyhi, maka Allah menjadikan para sahabat adalah pelindung nabinya, teman-teman sahabat nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang menegakkan Islam. Akhrajahu Imam Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya. Jadi generasi yang hendaknya untuk kita ceritakan, generasi yang kita tiru, kita pilih untuk menjadi contoh adalah generasi para sahabat Nabi, generasinya sahabat. Ini juga sejalur dengan sesuai dengan hadis Nabi yang lain. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah zamanku. Zamannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tsummal ladzina yalunahum, lalu orang-orang yang setelah para sahabat sudah wafat semua, zamannya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'in wafat, generasi tabi'ut tabi'in. Maka generasi yang terbaik adalah generasi dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah rahmatullah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau kita mau ya mencontoh, menceritakan sebuah contoh yang terbaik, itu adalah kisah-kisahnya para sahabat Nabi. Prinsip hidup, cara hidup, akidah, ibadah, cara beribadah, pemahaman syariat, itu adalah pemahamannya sahabat Nabi ya. Karena kalau mereka punya masalah, mereka akan tanya kepada Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya masalah apapun akan ada jawabannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, kira-kira kita apakah termasuk orang yang mengikuti mereka? Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah yang dibalaskan Allah kepada mereka bi ihsanin radhiyallahu anhum, mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka. Catatan jamaah rahmatullah, Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Wa a'adda lahum jannat, Allah sediakan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kesuksesan yang besar. Jadi jamaah rahmatullah, sesungguhnya dalam mengambil contoh hidup itu kita mengambil contohnya dari kehidupan para sahabat Nabi. Ketika ayat terakhir turun, ayat terakhir itu para ulama sebagian besar bersepakat adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Bayangkan jamaah rahmatullah, ayat itu turun dan pada 1400 tahun yang lalu, 400-an tahun yang lalu. Berarti ketika Allah menyampaikan hari ini sudah sempurna agama kalian, itu 1400 tahun yang lalu di zamannya para sahabat. Maka ketika Islam sudah sempurna di saat itu, yang perlu kita contoh adalah Islam yang terjadi di saat itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan baru yang kita miliki? Ada kehidupan media, sosial media, ada kehidupan kedokteran yang semakin canggih, ada kehidupan elektronik yang semakin canggih. Semuanya sudah lengkap kalau kita kembalikan ke dalam Islam. Ada yang namanya kias, ada yang namanya dalil-dalil yang bisa kita gunakan untuk menjadi panduan hidup kita. Jamaah rahmatullah, zaman sahabat sangat jauh dari kita, ribuan tahun jaraknya. Bagaimana cara kita bisa mencontoh mereka? Apa mungkin? Apa ada videonya? Maka jamaah rahmatullah, itulah kelebihan Islam. Islam itu sangat ilmiah. Islam memiliki sanad. Dalam sebuah kalimat itu sanadnya bersambung. Inilah hikmahnya turun Islam di Arab. Orang Arab memiliki kebiasaan menjaga nasab. Kakeknya tahu, buyutnya tahu, bahkan sampai ke Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, mereka tahu silsilahnya. Karena mereka menjaga betul perkataan dan nama-nama. Jadi para sahabat Nabi itu bisa ditelusuri. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, ketika mereka punya sebuah kisah, itu ada hadisnya. Siapa saja yang menyampaikan A, B, C, D, E, itu di dalam Islam sampai kepada kita. Dan di dalam hadis ada yang namanya jarah wa ta'dil. Bisa melihat orang ini kapasitasnya pantas menyampaikan hadis atau tidak. Di dalam Islam
Di dalam hadis ada usul ya, mustalahul hadis, mengklasifikasikan hadis ini palsu, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Jadi kita bisa melihat contoh para sahabat, oh ini seperti ini benar, kita tiru. Oh ini seperti ini baik, kita tiru. Jadi semuanya sudah lengkap, kita bisa meniru kehidupan para sahabat walaupun ribuan tahun sudah berlalu jamaah. Adapun kita punya kebiasaan yang kurang menjaga nasab kita, bahkan mungkin kakek buyut kita aja kadang sudah tidak tahu, karena orang-orang Belanda katanya memutus mata rantai nasab kita. Mereka tidak ingin kita diketahui, kita hafal, kita sampai ke Raja Mataram, kita sampai ke raja ini, maka diputus semuanya, kita tidak tahu tentang nasab kita. Maka kalau orang Jawa memiliki banyak cerita-cerita dongeng, ada cerita baru kelinting, ada cerita rakyat yang lain yang tidak bisa dicari secara ilmiah sumbernya, kepastiannya dan sebagainya. Itulah salah satu hikmah kenapa Islam Allah turunkan di Arab yang memiliki kebiasaan menjaga betul perkataan mereka, menjaga amanah dengan baik. Jadi jamaah rahmatullah, mari kita arahkan kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang terbaik dengan cara meniru generasi terbaik adalah generasinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.